Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di podcast Kesehatan Lansia. Hari ini kita mau kupas tuntas sebuah topik yang sering bikin orang diam, dianggap tabu, atau malah diabaikan aja. Topiknya soal gairah dan kehidupan seksual perempuan di usia matang. Sering banget kan muncul pertanyaan, apa iya menopause itu bikin kikir? Apa benar kalau perempuan usia 60, 70, atau lebih otomatis kehilangan hasrat? Nah, di episode ini kita akan bongkar bareng-bareng kesalahpahaman itu. Kita akan gali pandangan dari pakar kesehatan seksual dan psikologi lansia. Ambil wawasan dari sumber-sumber yang kredibel. Dan dengar juga cerita nyata yang menyentuh hati. Biar kita tahu apa sih yang sebenarnya terjadi di balik angka usia itu. Kita mulai dari mitos yang paling umum. Ada anggapan kuat banget di masyarakat kalau hasrat seksual perempuan itu kayak grafik turun, pasti anjlok seiring usia nambah. Apalagi setelah menopause. Tapi, pakar justru bilang untuk sekitar 99% perempuan, anggapan itu keliru banget. Hasrat itu nggak lenyap cuma karena usia. Yang berubah itu cara hasrat muncul dan diekspresikan. Dan menariknya banyak penelitian justru menunjukkan hal yang kebalikannya. Setelah menopause, saat kekhawatiran soal hamil udah nggak ada, anak-anak sudah mandiri, tekanan sosial berkurang. Banyak perempuan justru menemukan ruang baru untuk keintiman. Ruang baru maksudnya? Ruang buat merasa terkoneksi lebih dalam. Buat merasa dicintai dan mencintai dengan cara yang jujur dan bebas dari beban sosial. Kayak kisah nyata dari Ibu Ani, 59 tahun. Udah nikah 30 tahun, nyaman sama suami, tapi percikan keintiman fisik udah lama padam. Suatu malam, habis nonton film romantis, beliau tiba-tiba ngerasa sesuatu. Gairah yang udah lama nggak muncul. Dia kaget, bahkan merasa bersalah. Salah nggak sih aku merasain ini di usia sekarang? Katanya. Perasaan itu nggak salah. Yang sering bikin bersalah justru stigma sosial, bukan hasratnya itu sendiri. Hasrat adalah tanda kehidupan, sinyal dari tubuh dan jiwa bahwa ada energi dan kebutuhan yang masih hidup. Kalau hasrat ditekan terus, dampaknya bisa nyata secara fisik. Tubuh perempuan bisa ngalamin perubahan seperti vagina kering, dinding menipis, kurang elastis, bahkan kondisi yang disebut atrofi vagina atau sindrom genitourinary menopause. Ini semua bisa diperparah kalau aktivitas seksual berhenti. Padahal, aktivitas seksual itu bantu jaga aliran darah dan elastisitas jarian. Prinsipnya sederhana, use it or lose it. Dan ingat, hubungan fisik itu bukan sekedar soal seks, tapi juga soal merasa diinginkan, dicintai, dan tetap terkoneksi. Penelitian menunjukkan pasangan lansia yang tetap intim punya stres lebih rendah, kepuasan hidup lebih tinggi, dan bahkan kesehatan kognitif yang lebih baik. Nah, kalau mau menjaga keintiman tetap menyala, ada beberapa langkah praktis. Pertama, komunikasi. Bicarakan dengan pasangan tanpa menyalahkan. Misalnya mulai dengan kalimat sederhana, "Aku mau cerita deh, belakangan ini aku kangen kedekatan kita kayak dulu." Fokus pada keinginan bersama, bukan kekurangan pasangan. Kedua, atasi kendala fisik. Kalau kering, gunakan pelumas berbahan aman. Kalau perlu, konsultasikan terapi hormon lokal seperti krim atau cincin estrogen dosis rendah. Semua bisa disesuaikan dengan kondisi masing-masing, tentu atas saran dokter. Ketiga, ada juga solusi modern seperti laser vagina, radiofrekuensi, atau filler asam hyaluronat. Ini semua bukan sesuatu yang tabu. Ibaratnya kayak kita pakai kacamata buat bantu penglihatan. Dan yang penting, tidak ada batas usia untuk keintiman. Selama kondisi fisik aman dan nyaman, kehidupan seksual bisa dinikmati sepanjang hayat.
Hasrat seksual perempuan tidak punya tanggal kadaluarsa. Itu bagian alami, sehat dan penting dari kehidupan. Dengan komunikasi yang jujur, keberanian untuk mengakui kebutuhan diri, dan pemanfaatan solusi medis modern, pintu menuju kebahagiaan seksual dan emosional tetap terbuka sepanjang usia. Dan kalau kita pikir lebih dalam, gairah ini bukan cuma soal seks, tapi juga gairah untuk hidup, untuk belajar, berkarya, dan mencintai. Terima kasih sudah menyimak episode kita hari ini. Semoga obrolan ini ngasih perspektif baru dan sedikit keberanian untuk melihat penuaan dan hasrat dengan cara yang berbeda. Sampai jumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.